Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, kita sambil santai-santai saja ini ya. Dan nanti kita akan coba membahas ini pertanyaan dari salah satu rekan kita ya, yang menanyakan ke kami mengenai masalah cara yang terbaik untuk memulai beternak endok. Nah ini ya tentunya juga nanti akan kita jawab ini sesuai dengan apa yang pernah dulu kita alami. Nah di awal dalam beternak endok itu ya untuk rekan-rekan semuanya, satu hal ini yang harus kita hindari adalah ambisius masalah jumlah populasi. Di tahap awal ini ya, kalau saran saya, silakan untuk rekan-rekan semuanya itu memulai usaha beternak endok itu ya dimulai dari populasi yang minimal. Dalam artian sambil lalu ya nanti kita belajar masalah perawatan dan juga pencegahan masalah penyakit ya. Nanti kedepannya secara bertahap pula untuk jumlah populasi itu bisa kita lakukan penambahan. Jangan serta-merta ya rekan-rekan, karena ambisi populasi dan juga tergiur dengan katanya jumlah penghasilan beternak endok itu sangat luar biasa ya, kita dengan serta-merta langsung gaspol menambah untuk jumlah populasi yang kita kelola. Padahal di sisi lain ya kita belum paham sekali mengenai masalah cara-cara yang baik ya, terutama di dalam hal masalah antisipasi terhadap adanya penyakit atau virus. Untuk itu satu hal itu ya wajib untuk rekan-rekan semuanya pegang itu, silakan jangan ambisi terhadap masalah populasi terlebih dahulu. Nah selanjutnya ya, setelah kita bisa menguasai masalah perawatan harian dengan baik dan juga pencegahan penyakit ya, fase yang juga sangat penting sekali itu adalah bagaimana cara kita membuat untuk masalah pakan endok ini tidak menjadi boros. Nah ini kenapa ya, dikarenakan kita tahu tentunya untuk masalah pakan endok ini ya sudah tidak menjadi rahasia lagi nih, bahwasanya untuk masalah pakannya itu sangat luar biasa boros sekali. Nah di titik ini ya untuk rekan-rekan semuanya, apabila kita cuma menggunakan pakan pabrikan saja, di situ pun juga akan mengeluarkan banyak biaya. Sedangkan di sisi lain ya, kalau kita kolaborasikan dengan pakan alternatif, itu pun juga nanti imbasnya yang kita peroleh ya, maksudnya itu pun tidak bisa maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah untuk itu silahkan rekan-rekan semuanya ya harus bisa mengetahui pakan-pakan apa yang sekiranya memang bagus dan ada manfaat untuk ternak endok kita ini. Tentunya juga kalau saran saya ya, tadi sudah saya sampaikan, kita harus bisa menggabungkan ya antara pakan pabrikan dengan yang namanya pakan alternatif. Mungkin untuk makanan alternatif ya sudah banyak sekali kita jumpai di daerah sekitar kita ini, dan tentunya juga sudah banyak sekali rekan-rekan tutorial ya di dalam beternak endok yang menyampaikan berbagai hal mengenai masalah pakan alternatif ini. Bisa dipilih ya dari rekan-rekan semuanya, tapi yang terpenting pilihlah untuk pakan dalam artian pakan alternatif ini ya yang mempunyai imbas yang positif terhadap usaha yang kita kembangkan ini. Kalau kita berbicara masalah hasil ya di dalam beternak endok itu tentunya juga tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemburkan ya oleh banyak rekan-rekan di sana yang mengatakan bahwasanya beternak endok itu mempunyai hasil yang luar biasa banyak. Nah kalau masalah hasil juga ini ya saya sampaikan ke semuanya itu terkait dengan jumlah populasi yang kita kelola. Semakin banyak populasi ya yang kita kelola, tentunya jumlah penghasilan yang kita terima pun akan menjadi banyak juga. Tapi tidaklah mungkin ya untuk kawan-kawan semuanya dengan populasi yang minimal atau cuma beberapa gelintir saja ya, tapi dia mengatakan mempunyai penghasilan yang sangat-sangat luar biasa. Nah lanjut juga ya, hal penting lain ini yang betul-betul harus kita ketahui ya untuk kawan-kawan semuanya adalah masalah pangsa pasar. Dalam artian kita harus bisa tahu ya untuk di daerah kita ini sistem ternak endok apa yang sekiranya memang untuk masa produksinya ini bisa laku atau lancar terjual. Kalau untuk daerah kita ini ya memang membutuhkan banyak stok DOE ya atau bibit. Alangkah lebih baiknya kalau kita itu beternak endok dengan sistem pembibitan.
Tapi mungkin untuk rekan-rekan yang lain ya bisa melihat peluang di dalam peternak endok pembesaran, silakan kita bisa mencoba untuk melakukan usaha ternak dengan sistem pembesaran. Jangan lupa pula ya, untuk masalah promosi ini di Mensos itu harus senantiasa kita lakukan juga ya untuk kawan-kawan semuanya, yang tujuannya di situ adalah agar untuk produk kita ini ya, atau kandang endok kita ini bisa dikenali oleh kebanyakan masyarakat ya, dan nanti pada akhirnya ketika ada orang-orang yang membutuhkan ya, itu senantiasa bisa langsung menghubungi kita atau langsung ke kandang kita. Nah, makanya itu gunakanlah Mensos sebagai sarana promosi yang gratis ya. Dan mungkin di situ kita akan dapat banyak keuntungan ya apabila kita menggunakan media sosial ini dengan cara-cara yang baik dan yang benar. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya beberapa hal ya yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan proses beternak endok. Tapi yang terpenting ya, yang perlu harus kita garis bawahi ini, bahwasanya di dalam usaha beternak endok itu masalah penghasilan yang kita terima terkait dengan masalah jumlah populasi yang kita kelola. Nah ini ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, kita harus bisa berpikir rasional ya, bahwasanya di dalam beternak endok itu masalah nominal penghasilan yang kita terima tidak seindah yang dibayangkan oleh rekan-rekan peternak yang ada di luar sana. Bahwasanya kalau kita mau jujur ya, untuk penghasilan ternak endok ini yang namanya usaha ya kawan-kawan, tentu juga untuk masalah pasang surut atau naik turun itu adalah hal yang biasa. Makanya juga kita sebelum menekuni usaha ternak endok ini ya, siapkan mental juga, dan juga kita harus menekuni usaha ini dengan secara serius. Jangan setengah-setengah ya, apalagi kalau kita menggunakan pakan-pakan yang katakanlah yang super alternatif ya, dalam artian yang pakan murah meriah, tapi kita berpikir mengharapkan hasil yang berlimpah, itu pun bakal bagi saya tidak masuk akal. Silakan juga, tadi juga sudah saya sampaikan, kita bisa mengolaborasikan ya untuk menghemat pakan dalam artian biaya pakan antara pakan pabrikan dengan yang namanya pakan alternatif. Nah mungkin di titik ini ya, untuk penghasilan yang kita terima pun itu akan bisa meningkat apabila kita betul-betul bisa memanajemen masalah kolaborasi pakan alternatif dengan pabrikan tersebut. Nah mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali untuk rekan-rekan semua yang telah mendukung adanya channel Endok Kandang Tower ini ya. Dan bagi rekan-rekan semua yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung ya. Semoga saja dengan adanya channel Endok Kandang Tower ini bisa kita jadikan sebagai sarana belajar bersama ya dalam menekuni usaha beternak endok. Tetap semangat untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.